Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi Kak Awan minta aku ke sini cuma buat tanya Kak Pelangi suka apa? Bukan juga sih. Raut wajah Awan pun berubah serius setelahnya. Kamu sudah bicara sama ayah tentang insiden kemarin? Sudah Kak, ayah sudah bicara dengan orang tua Kak Guntur. Dalam waktu dekat mereka akan kemari. Zidan melirik Awan yang tampak sedang terbebani sesuatu. Memang kenapa Kak? Apa Kak Guntur melakukan sesuatu lagi? Tidak sih, jawabnya. Sabar ya Kak, insya Allah ada jalan keluar. Menghadapi Kak Guntur tidak boleh dengan kekerasan. Awan mengangguk mengerti. Memang sejak kapan dia jadi penderita OCD? Sudah lama sih Kak, sebelum pindah ke Malaysia. Baru ketahuan setelah Kak Guntur pernah. Ucapan Zidan menggantung. Ia tampak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Dia pernah apa? Zidan tak segera menjawab. Ia terdiam seraya menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya yang mendadak merah dapat dibaca Awan bahwa adik iparnya itu sedang menahan amarah. Tapi apa? Awan sama sekali tak dapat menebaknya. Kamu kenapa, Dek? Memang si Bandar Korma pernah ngapain? Sambil menahan kemarahan, Zidan menjawab. Dia pernah berusaha melecehkan Kak Pelangi. Mata Awan berkilat marah mendengar ucapan Zidan. Nafasnya menjadi lebih cepat dan tanpa sadar tangannya terkepal hingga layar ponsel mahal miliknya retak. Jangan bercanda, Dek, ucapnya gemetar. Zidan merinding kala menyadari tatapan membunuh kakak iparnya. Mungkinkah mengatakan rahasia masa lalu kakaknya adalah sebuah kesalahan? Nyatanya, Zidan hanya ingin Awan lebih berhati-hati dalam menjaga kakaknya. Maaf Kak, Zidan menundukkan kepala. Awan benar-benar tidak akan percaya jika saja yang memberitahu bukanlah Zidan, tetapi ia pun tahu seperti apa karakter adik iparnya yang tidak akan mau berbohong demi apapun. Jadi kamu serius? Zidan mengangguk dengan rasa bersalah yang tergambar jelas pada wajahnya. Boleh kakak tahu bagaimana kejadiannya? Awan bertanya dengan menggertakkan gigi. Aku akan ceritakan kalau kakak bisa mengendalikan diri. Ucapan Zidan membuat Awan menarik nafas dalam demi meredakan amarah yang semakin memuncak. Kejadiannya 5 tahun lalu. Artinya Pelangi masih 18 tahun. Semakin geram saja Awan memikirkan istrinya yang kala itu masih remaja, hendak dilecehkan Guntur yang sudah terbilang pria dewasa. Iya Kak, jawabnya. Waktu itu Kak Pelangi bawa kue ke rumah Om Demir. Ternyata Kak Guntur sendirian di rumah. Mungkin Kak Guntur sedang kumat, kebetulan sudah lama suka sama Kak Pelangi. Bangsa. Ponsel yang digenggam Awan terjatuh begitu saja di lantai. Istighfar Kak, aku tahu perasaan Kak Awan. Sebagai adik yang harus menjaga kakak perempuannya, aku juga merasakan hal yang sama. Astagfirullah, mata Awan terpejam rapat lalu menjadi memerah saat ia membukanya. Jika saja Guntur ada di hadapannya sekarang, entah apa yang akan dilakukannya kepada pria itu. Gimana cara Pelangi selamat? Tanya Awan setelah dapat menguasai perasaannya kembali. Alhamdulillah, waktu itu Kak Pelangi sempat teriak. Kebetulan aku baru pulang dan dengar. Karena pintu rumahnya dikunci, aku manjat ke balkon dan menolong Kak Pelangi. Dan bagaimana tindakan ayah? Setelah kejadian itu, ayah mendatangi Om Demir. Om Demir jelasin kalau Kak Guntur dalam keadaan sakit mental. Bahkan saat itu Kak Guntur juga tidak sadar dengan perbuatannya sendiri.
Rahang awan kembali mengeras membayangkan kejadian mengerikan itu, dan kejadian itu pasti meninggalkan trauma bagi pelangi. Terus, karena kejadian malam itulah Om Demir jadi malu dan memutuskan pindah ke Malaysia. Di sana Kak Guntur juga berobat. Memang sih kondisinya jauh lebih baik dibanding yang dulu, tapi tetap harus waspada kan? Penjelasan Zidan membuat Awan seperti kehilangan akal sehatnya selama beberapa saat. Bahkan ia masih tak percaya Ayah Ahmad dapat bersikap baik terhadap Guntur setelah apa yang dilakukannya kepada Pelangi. Tapi waktu itu dia datang disambut baik sama ayah, malah dia datang untuk melamar Pelangi. Menghadapi Kak Guntur tidak bisa dengan kekerasan, Kak. Makanya ayah masih berusaha bersikap baik. Sebenarnya niat Kak Guntur untuk melamar Kak Pelangi sudah diketahui ayah sebelumnya. Ayah juga sempat jatuh sakit karena memikirkan itu. Tapi beberapa hari kemudian Om Ferry datang lebih dulu melamar Kak Pelangi untuk anaknya. Melalui sholat istiqoroh, ayah yakin untuk menerima walaupun tidak mengenal seperti apa calonnya. Waktu itu ayah tidak tahu kakak pemabuk dan bukan laki-laki baik. Zidan tersenyum. Disitulah kuasanya Allah, Kak. Allah menutupi aib kakak untuk dipertemukan dengan Kak Pelangi. Sepenuh hati, Awan membenarkan semua ucapan Zidan. Jika saja saat itu mereka tahu seperti apa Awan sesungguhnya, mungkin lamaran ayah Ferry akan ditolak mentah-mentah. Terima kasih, Dek, sudah menceritakan ini. Awan tahu bukan hal mudah bagi Zidan untuk menceritakan luka masa lalu keluarganya, terlebih tentang Pelangi. Maaf Kak, sebenarnya ini aib yang harus ditutupi, tapi aku rasa Kak Awan sebagai suami harus tahu supaya bisa lebih berhati-hati lagi. Kak Awan pasti tahu kan bagaimana takutnya Kak Pelangi setiap bertemu Kak Guntur. Astagfirullah, kok gue baru sadar? Pantas Pelangi selalu gugup kalau ketemu si Guntur. Gue pikir karena dia malu-malu. Bukan hal mudah bagi Awan untuk bersikap tenang setelah mendengar cerita Zidan pagi tadi. Sepanjang hari ini ia tak dapat bekerja dengan baik. Amarah yang melingkupi dirinya seperti gunung Merapi yang meletup-letup dan siap memuntahkan magma. Jika tidak teringat peringatan Zidan untuk selalu menahan diri, Awan pasti sudah mencari Guntur dan menghajarnya habis-habisan, tak peduli dengan hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Beruntung hari ini Guntur tak memunculkan batang hidungnya di kantor setelah pertemuan di lobi tadi pagi. Mentari mulai bersembunyi di ufuk barat, meninggalkan cahaya kemerahan di langit. Bumi pun perlahan diselimuti kegelapan, hanya lampu-lampu dengan cahaya berbendar yang menjadi penerang. Awan menarik sudut bibirnya saat menatap buket mawar putih di kursi sebelahnya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah toko bunga. Sebuah kotak perhiasan juga ada di sana sebagai pelengkap. Awan pikir harus menembus kesalahannya. Hati kecilnya cukup peka bahwa Pelangi pasti sakit hati dengan kalung yang ia temukan semalam. Bismillah, semoga ini bisa meluluhkan Pelangi. Pajero Sport yang dikemudikan Awan memasuki gerbang rumah. Jika biasanya saat pulang akan ada Pelangi yang menyambut di ambang pintu dengan senyum teduhnya, namun kini wanita itu tidak terlihat. Assalamualaikum, sayang, kamu di mana? Ucap Awan dengan kedua tangan tertekuk ke belakang punggung, menyembunyikan kejutan yang akan ia persembahkan untuk sang istri.
Setibanya di kamar, pria itu melongokkan kepala di antara celah pintu. Tampak pelangi sedang menjalankan sholat. Awan tersenyum menatapnya. Hal itulah yang membuatnya semakin jatuh hati pada pelangi di setiap harinya. Laki-laki mana yang tidak menginginkan pelangi? Dia cantik, hatinya lembut dan solehah. Habis sudah pulang, ucap pelangi sesaat setelah selesai sholat dan mendapati suaminya tengah duduk di tempat tidur. Iya sayang, barusan. Pelangi melepas mukena dan menyambut sang suami dengan mencium punggung tangannya. Seperti biasa, awan akan mencium kening, kemudian menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Aku minta maaf, pelangi mendongakkan kepala demi menatap wajah suaminya. Minta maaf kenapa? Soal semalam. Aku pikir masalah itu sudah selesai. Mungkin masalah semalam sudah selesai bagi pelangi, tetapi tidak bagi awan. Wajah kecewa dan air matanya membuat awan terkurung oleh rasa bersalah sepanjang hari ini, apalagi setelah mengetahui kejadian buruk yang pernah dialami pelangi karena guntur. Aku tidak enak sama kamu. Tangan awan yang melingkar pada tubuh pelangi semakin erat. Kamu pasti sangat kecewa karena aku. Pelangi melepas pelukan. Setidaknya kamu sudah berusaha untuk jujur. Awan meraih buket bunga mawar putih yang tadi ia letakkan di atas meja. Ini buat kamu sebagai permintaan maaf aku. Bibir pelangi melengkung membentuk senyuman ketika menatap bunga indah pemberian suaminya. Tahu dari mana aku suka mawar putih? Aku tanya sama Zidan. Awan kembali meraih kotak perhiasan dan menyerahkan ke hadapan istrinya. Sejenak pelangi terpukau pada keindahan kilau berlian yang diberikan suaminya. Terima kasih, Habi, tapi tidak perlu berlebihan seperti ini. Sebenarnya aku tidak begitu suka menggunakan benda mahal seperti ini. Semalam aku hanya mengira itu kejutan untukku, makanya aku sangat senang. Maafkan aku di saat kamu tahu semua tentang aku. Sebaliknya, aku malah tidak tahu apapun tentang kamu. Bahkan aku baru tahu kalau kamu suka bunga mawar putih. Tidak apa-apa, Habi. Aku tidak akan kecewa dalam waktu yang lama hanya karena hal-hal kecil seperti itu, kecuali saat kamu menyembunyikan sesuatu dari aku. Memang apa yang bisa aku sembunyikan dari kamu? Yakin tidak ada. Dua pasang mata itu saling bertemu dan larut dalam tatapan yang dalam. Mata pelangi yang mendadak dipenuhi cairan bening membuat awan meyakini ada sesuatu yang sedang dipendam istrinya. Apa maksud kamu, Hani? Pelangi terdiam sejenak. Ia bisa saja langsung menanyakan tentang rencana kepergian suaminya keluar kota yang juga melibatkan Priska, tetapi dalam lubuk hatinya berharap suaminya sendirilah yang memberitahu tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun ia berusaha untuk tetap berbaik sangka kepada sang suami, namun bukankah sebuah pernikahan itu memang harus dilandasi kejujuran? Apa Habi tidak merasa sedang menyembunyikan sesuatu dari aku? Sebuah pertanyaan yang berhasil menciptakan kerutan di kening awan. Ini adalah kali pertama pelangi seperti meragukan dirinya. Kesal, awan menarik tubuh pelangi hingga tubuh mereka terhempas ke tempat tidur. Ia memerangkap tubuh kecil itu dengan tatapan menghujam. Kamu tidak percaya sama aku?